Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Ibrahim dari perwakilan dari kelompok 8. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorial SPSS untuk uji validitas dan juga rehabilitas dari hasil penelitian kami, yaitu analisis antara hubungan stres kerja dengan kesehatan mental karyawan di DKI Jakarta. Baik, jadi ini adalah video tutorialnya. Jadi di sini ada form respon 1. Ini tuh adalah data-data yang mengisi kuesioner kita. Itu totalnya itu sebenarnya ada 69. Nah, tapi di data responden, ini kita cuma pakai 42 aja, karena kriteria yang kita pakai itu adalah untuk para karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih. Nah, jadi kita boleh langsung masukin dulu, karena sudah dari Excel, ini kita tinggal masukin dari X1 sampai ke total Y. Ini tinggal kita copy. Oke. Ini jadi kalau pakai Excel kalian jadi lebih mudah ya. Jadi lebih baik kalau misalkan dari kuesionernya itu kalian masukin. Ya, jadi nah, kalau misalnya udah, terus kita ke variable view. Nah, ini kita namain dulu seperti yang di kolom tadi, mulai dari X1 sampai ke yang Y. X1, X2, X3, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya untuk desimalnya ini kita ubah jadi 0 semua ya. Oke, ini kita bikin desimalnya jadi 0 semua. Biar nanti hasilnya tuh nggak ada koma-koma nolnya. Karena kalau desimalnya gitu. Terus selanjutnya untuk di measure-nya itu kita ubah jadi scale semua. Oke, jadi kita ini mau uji validitas sama rehabilitas itu untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita sebarkan ini hasilnya itu sudah sesuai atau sudah benar. Jadi pertama-tama kita balik lagi ke data view, lalu kita ke analyze, lalu ke correlate dan bivariate. Nah, ini jadi kita pindahin dulu X1-nya sampai ke yang X ke kolom variabel. Oke, jika sudah semua, kita pastiin dulu ini ada personnya, terus detailnya, dan juga sudah dicentrang untuk flex signification-nya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita fokus ke yang di X di atasnya. Nah, jadi kita itu respondennya kan 42 orang. Untuk menentukan R-table-nya, itu dia harus dikurang 2. Kalian bisa cari di Google aja untuk menentukan R-table. Untuk R-table kita itu di 0,355. Nah, bisa kita lihat di X ini, semuanya itu di atas 0,355. Jadi, dinyatakan valid untuk yang X. Selanjutnya, untuk uji yang Y, kita kembali lagi ke data view, lalu lakukan seperti yang tadi. Ke analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, untuk yang X tadinya itu dikembalikan lagi dulu dan ditukar dengan yang Y. Oke, semuanya dikembalikan dulu. Lalu kita masukkan lagi yang Y-nya. Oke, kalau sudah kita pencet OK. Nah, untuk yang Y bisa dilihat teman-teman semuanya. Untuk hasilnya itu juga di atas 0,355. Jadi untuk X dan Y di sini uji validitasnya itu valid ya. Bisa dicek selanjutnya untuk uji rehabilitas. Kita kembali ke data view. Lalu kita pencet analyze. Lalu ke scale, reliability, analysis. Jadi untuk ini kita masukkan semua X sampai X5. Untuk X-nya itu kita tidak perlu memasukkan totalnya. Cukup X1 sampai X5. Lalu kita ke statistik. Lalu kita pilih if item delete. Nah, kita pencet continue, lalu OK. Nah, di sini ada untuk reliability statistiknya. Jadi untuk Launchpad Alpha, kalau dia mau reliable itu,
minimalnya dia harus di atas 0,60. Nah, untuk yang X-nya di sini ada 0,680. Nah, berarti dia reliable. Nah, kita cek untuk yang Y-nya. Kembali ke data view. Lalu lakukan yang seperti awal tadi. Nah, jadi ini X-nya dipindahkan lagi. Lalu yang Y-nya dipindahkan ke item. Kecuali yang Y-nya saja. Y1 sampai Y5. Untuk modelnya kalian juga harus pastikan ya modelnya itu harus alpha. Oke. Jadi kita pencet OK. Karena tadi sebelumnya kan udah diatur. Kalau misalkan udah kalian atur itu kalian nggak perlu atur lagi, itu udah pasti otomatis. Nah, untuk yang Y di sini Crunchbase alpha-nya itu 0,709. Nah, dinyatakan reliable. Nah, jadi kalian bisa menentukan untuk airtable-nya itu bisa dilihat dari Google. Caranya kalian harus tentuin dulu respondennya itu berapa. Nah, untuk uji reliabilitasnya, Crunchbase alpha itu udah pasti harusnya di atas 0,60. Segitu aja tutorial dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.